Terima kasih kepada Bapak Haji Salam yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Ketua Kompak yang terhormat Bapak Haji Anwar, disilahkan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak nih, sekali lagi ya di sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asrafil wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat, wabil khusus kepada tuan rumah Bapak Solihin. Yang terhormat kepada pejabat setempat, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, juga Kepala Lingkungan, serta orang tua dari yatim piatu beserta rekan-rekan kompak yang sangat kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahwasanya pada sore hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat panjang umur. Ini adalah suatu anugerah yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore hari ini. Maka dari itu kita sebagai umat yang beragama patut kiranya untuk mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam tetap kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berdiri di sini atas nama, kalau ketua ini enggak enak ya, kepala suku lah. Mewakili dari rekan-rekan komunitas artis dan seniman yang berdomisili di Kecamatan Glenmore dan Kirkilan dan Kalibaru. Kali ini saya akan menyampaikan pertama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para undangan yang tidak saya sebut satu persatu. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kedua, permohonan maaf apabila tempat dan hidangan nanti banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, saya berdiri di sini ini akan menyampaikan walaupun satu ayat, walaupun saya bukan ustadz, agar bermanfaat pelaksanaan apa maksud dan tujuan diadakan santunan anak yatim. Perlu diketahui, mungkin ini masih tabu ya, kedengaran di telinga, bahwa manusia itu sejatinya hidup di 5 alam. Akan saya jelaskan. Ini jarang disampaikan oleh para ustadz, jarang disampaikan. Maka dalam kesempatan ini saya akan jelaskan ya. Nanti bisa berkaitan sama santunan anak yatim. Manusia itu hidup di 5 alam. Pertama, kita hidup di Lauful Mahfuz. Yang kedua, kita hidup di alam kandungan.
Yang ketiga, kita itu hidup di alam dunia. Yang keempat, kita itu hidup di alam kubur, yaitu alam barzah. Yang kelima, kita itu hidup di alam kekal setelah hari kiamat, yaitu di alam akhirat. Jadi saya jelaskan yang pertama, sebelum manusia itu dilahirkan ke dunia, sudah tercatat pada hadirin sekalian di alam Lauful Mahfuz. Pertama, nama dan usia, ini sudah tercatat. Kedua, rezeki. Ketiga, jodoh. Jadi 3 faktor ini tidak bisa dirubah, hadirin sekalian. Kenapa orang mati itu di tali 3? Umur, rezeki, jodoh. Jadi di tali kuncung, perut, dan kaki itu. Lah kenapa manusia itu dilahirkan ke dunia di alam yang ketiga seperti sekarang ini? Yaitu Allah menyuruh memilih kepada setiap manusia, pilih surga atau neraka. Ini yang belum dituliskan di alam Lauful Mahfuz. Ini terserah dari manusianya, mau baik atau tidak. Ada ayat yang menyatakan fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Mohon maaf keliru. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat sedikit kebaikan akan dibalas kebaikan, sedikit kejelekan akan dibalas kejelekan. Ini artinya kita hadir di dunia ini suruh memilih. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat sedikit kebaikan sebutil zahra, sebutil padi, akan dibalas dengan kebaikan. Tentu kalau kita banyak kebaikan, surga tempatnya. Begitu juga kejelekan akan dibalas dengan neraka nanti akhirnya. Begitu. Jadi itu yang berhubungan dengan kita hidup dunia. Yang berhubungan dengan anak yatim, makanya kita itu hidup di dunia ini suruh memilih agar masuk surga. Salah satunya kita itu berbuat baik kepada anak yatim, yaitu melalui surat Al-Maun yang berbunyi ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala ta'amul miskin fafailul lil musallin alladzi an salatihim sahun alladzina yura'una wa yamna'unal ma'un. Akan saya kupas yang atas saja biar tidak terlalu panjang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang artinya, tahukah engkau yang berdusta terhadap agama, yaitu orang yang tidak peduli anak yatim. Ini termasuk orang yang dusta terhadap agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin, yang tidak peduli sama fakir miskin dan tidak peduli sama tempat-tempat ibadah untuk menyumbangkan sebagian penghasilannya. Telah tertulis di dalam Al-Quran, yaitu 2,5% kita itu diwajibkan untuk memberi anak yatim, memberi fakir miskin, dan memberi amal-amal tempat ibadah yang lain. Begitu hadirin sekalian. Kalau bapak-bapak, saudara sekalian ingin masuk surga, yaitu harus berbuat yang positif, diantaranya yang bisa menolong kita nanti di akhir zaman, di akhirat, yaitu amal soleh kita. Yang kedua, doa anak yang soleh. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Hanya itu. Kalau tahlil itu masih belum bisa menjamin, tapi itu karena tradisi, jangan dihilangkan. Jadi yang tertulis di dalam Al-Quran,
Itu 3 hadirin sekalian, amal kita. Maka dari itu bagi yang pensiunan itu ada wajib 2,5% dari pensiun itu harus diamalkan kepada anak yatim. Bagi yang pedagang juga begitu. Yang lain yang merasa punya penghasilan itu harus 2,5% hadirin sekalian. Begitu. Jadi saya berdiri sini ini tidak akan lama-lama karena bukan pengajian ya, hanya yang berkaitan sama santunan anak yatim. Jadi kita itu tadi yang ketiga ya, yang keempat kita hidup di alam kubur. Di alam kubur ini besok ditanya hadirin sekalian, di kitabnya ada itu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Apakah agamamu? Di mana kiblatmu? Ini nanti malaikat kalau nggak bisa menjawab, yang menangkis itu amal hadirin sekalian. Jadi amal kita besok yang menangkis di alam kubur. Begitu juga nanti di alam yang kelima, di alam kekal di akhirat nanti, amal ini akan selalu di depan untuk mengantar kita ke surga. Di surga ini tidak ada Google Map, itu tidak ada. Itu kan hanya di dunia. Bisa diketahui di mana itu rumahnya Pak Solihin, di mana Jakarta. Kalau nanti di surga kita sama-sama nggak tahu mana jalannya ke surga. Ini amal kita nanti yang akan menuntun kita ke surga. Hanya itu yang patut kita sampaikan. Bagaimana kita hidup di dunia, yaitu hidup di dunia ini ternyata hidup di 5 alam. Karena saya bukan ustadz, pasti banyak kekurangan ya. Sambutan saya itu akhirul kalam, apabila kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.